Terima kasih, Mbak. Apakah suara saya terdengar, Mbak ya? Terdengar ya? Ya, terdengar, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam. untuk kita bersama. Selamat pagi untuk semuanya. Semoga pagi ini merupakan pagi yang lebih indah daripada pagi yang kemarin. Jadi yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada panitia Pak Ahmad Mujakir beserta dengan teman-teman lainnya yang sudah menyelenggarakan webinar ini dengan sangat luar biasa. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Profesor Ketut tadi yang sudah menjelaskan mengenai literasi, begitu juga dengan Mas Muhammad Natsir yang begitu menarik materinya yaitu mengenai literasi digital. Bahkan dari dua pembicara ini saya juga belajar gitu ya, dan saya ada mencatat tadi beberapa hal-hal yang penting yang berkaitan dengan ilmu ataupun berkaitan dengan pengetahuan yang baru saya dapatkan di di saat ini seperti itu. Kemudian saya mohon maaf nanti Bapak dan Ibu jika materi saya terkesan melompat-lompat tidak sistematis karena memang saya bukan berasal dari akademisi kampus sebenarnya. Saya ralat sedikit ya Mbak ya tadi ya karena saya bukan dari akademisi kampus. Eh, Nama saya Hardiansah gitu ya. Kemudian kalau untuk profesi saya guru walaupun memang dulu sempat ngajar di Universitas Muhammadiyah Bengkulu sebagai asisten dosen gitu ya. Kemudian punya pengalaman juga itu ngajar SD saya pernah, ngajar SMP saya pernah, ngajar SMA juga saya pernah, ngajar anak kuliah juga saya pernah, dan ada dari puncak segala puncak keguruan itu adalah ngajar TK. Saya juga pernah. Jadi pengalaman-pengalaman itu yang mungkin nanti akan coba saya share berkaitan kemudian dengan materi kita hari ini. Jadi kalau misalnya pengetahuan ataupun teori ataupun ilmu itu mungkin sudah dijelaskan secara panjang lebar dan banyak oleh para pemateri kita, termasuk oleh Pak Prof Ketut. Saya permisi Pak Profesor untuk memberikan sedikit materi hari ini. Saya hanya ingin berbagi pengalaman dan keresahan. Ya. Saya sebagai seorang guru yang punya pengalaman mengajar di TK, SD, SMP, SMA hingga mahasiswa, dan itu saya harapkan itu kita punya keresahan yang sama nantinya berkaitan dengan materi yang kita angkat yaitu literasi. Tapi tidak hanya itu Bapak dan Ibu sekalian, nanti di akhir sesi ataupun kemudian nanti bisa bekerja sama dengan panitia untuk menunjuk satu orang yang aktif dan itu akan mendapatkan buku saya. Judulnya Napaktilas Sejarah Muhammadiyah Bengkulu, yang itu sudah diterbitkan dan ini sudah sudah cetak ulang yang ketiga dan ini sudah direvisi. Jadi ada satu orang nanti yang akan mendapatkan hadiah buku dari saya yaitu Napaktilas Sejarah Muhammadiyah Bengkulu. Kita mulai saja. Boleh sambil minum kopi, Pak. Jangan terlalu ini ya, Bu ya. Jangan terlalu tegang. Santai saja, ngeteh boleh ya. Sambil mungkin mendengar materi ataupun berbagi pengalaman nanti. Saya mulai dengan foto ini. Ini ada foto saya dengan salah seorang mahasiswa gitu ya. Mungkin foto ini tidak istimewa gitu. Apa sih istimewanya? Nggak ada istimewa. Yang namanya mahasiswa, foto dengan mahasiswa biasa saja kan. Mahasiswa ini kemudian kuliah di UIN Fatmawati, jurusan Sejarah Peradaban Islam, ya. Dan ke sekolah saya, ya ke sekolah Langit Biru, ke sekolah kami itu dengan menggunakan mobil. Dia mengendarai mobil sendiri. Jika cerita ini sampai di sini tentu tidak istimewa gitu ya. Tapi apa yang membuat dia istimewa sehingga saya berani untuk menampilkan foto ini di webinar kita kali ini karena dia adalah anak autism, benar. Dan saya bersyukur kepada Tuhan karena saya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendampingi anak ini dari kelas 5 SD sampai kelas 1 SMA. Saya ingat sekali pada waktu kelas 5 SD saya dilempar oleh dia dengan meja ya. Tubuh saya dipukul, kemudian dia menjedut-jedutkan kepalanya, kemudian dia menampar-nampar dirinya sendiri. Dan bagi saya ketika kemudian melihat perkembangannya pada saat ini begitu luar biasa. Saya lupa dengan segalanya. Saya lupa dengan bagaimana saya berhadapan dengan dia di kelas 5 yang lampau seperti itu. Bahkan ayahnya sendiri berkata, saya sudah lupa saya memiliki anak autis Pak Hardi. Gitu. Nah, apa yang ingin saya bagikan di sini adalah Bapak dan Ibu sekalian bahwa profesi guru itu demikian mulia. Saya yakin 70% yang hadir di sini itu adalah guru.
baik itu guru SD, guru TK, guru SMP, guru SMA, dan kemudian kampus dan lain sebagainya. Tapi kemuliaan itu apa? Eh, Semoga apa yang sudah kita lakukan ini, baik itu meningkatkan kompetensi kita, itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang itu lebih memberatkan kita dalam timbangan amal kita yang melebihi dari berat dosa kita. Dan ini adalah sedikit kisah yang bisa menjadikan motivasi yang bisa saya bagikan. Karena saya yakin Bapak dan Ibu memiliki permasalahan yang berbeda-beda di setiap tempat. Ada yang pergi ke sekolah mungkin melalui jalan yang becek, ada yang kemudian mungkin berhadapan dengan orang tua, konflik dengan orang tua yang begitu luar biasa. Apapun itu, ketika kita jalani dengan ikhlas, mudah-mudahan debu yang menempel di baju kita itu menjadi penggugur dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Lanjut, kita masuk materi. Oke, ini sederhana saja sebenarnya materi saya, Bapak dan Ibu ya. Silakan kemudian mengobservasi di sekitar rumah ya, kira-kira saja. Kira-kira mana yang kemudian dari eh, dari gambar ini mana yang ada di daerah kita? Pelang yang ada di daerah kita yang mana gitu ya. Ada kemudian pelang yang pertama itu dilarang buang sampah di sini. Nyatanya orang Indonesia buang sampah di situ. Ini kan masalah ya. Ini kan masalah kayak gitu ya. Ini adalah suatu masalah bagi saya, bagi kita gitu. Kemudian ada pelang yang kedua, namanya orang pintar tidak membuang sampah di lokasi ini. Itu pelang yang kedua. Hah? Iya. Yang ketiga, mohon maaf, yang ketiga itu ada bila kamu berpendidikan jangan buang sampah di sini. Iya, jadi ada tiga ini. Ya, mohon maaf ada sedikit ini mungkin Pak Ahmad Muzakir ataupun Mbak Wardah bisa mendengar suaranya, Mbak? Bisa Pak, terdengar. Bisa, Pak. Tahu. Oke, ini yang sederhana ya, yang lembut ya, bahasa teguran yang lembut, bahasa yang sederhana, masih lembut, masih sopan seperti itu ya. Dan itu ternyata banyak yang tidak. Kemudian orang Indonesia itu banyak yang masih buang sampah lah. Kalau misalnya sudah diletakkan itu pelang itu di situ dengan bahasa yang lembut itu nggak dengar. Nah sekarang kita naik level Bapak dan Ibu sekalian. Sama seperti bon cabe kan. Bon cabe itu ada level 10, ada level 11 gitu ya, ada level 32 itu. Nah, ini ada level yang selanjutnya nih. Pelang tentang buang sampah. Nah, mana yang ada di daerah kita ya? Yang pertama, ya Allah, aku rela miskin 7 turunan kalau buang sampah di sekitar jalan ini. Yang kedua, ini mohon maaf, saya harus sampaikan. Mohon maaf ya, babi, anjing boleh buang sampah di sekitar sini. Ya, yang ini yang lebih sadis ini, ya Allah cabutlah nyawa orang yang suka membuang sampah di sini. Nah, kira-kira mana yang ada di daerah Bapak dan Ibu sekalian? Ya. Oke, selanjutnya kita naik level lagi. Ya. Masalah literasi buang sampah kita ya, masalah buang sampah aja nih ya kita. Ya, karena itu indikator masyarakat ya, yang nggak bisa membohongi gitu ya, nggak bisa berbohong gitu. Nah, ini yang pertama itu dilarang buang sampah, yang melanggar dihajar massa. Waduh, dahsyatnya. Yang kedua, itu ada lagi peringatan keras, berani buang sampah sembarangan, nyawa taruhannya, dibacok warga, jangan salahkan kami. Yang ketiga, yang buang sampah di sini mati tabrakan gitu ya. Jadi ini yang paling ekstrim ini. Dan saya pikir di setiap daerah ketika kita lihat pelang buang-buang sampah gitu kan, apa buang sampah jangan buang sampah di sini dan lain sebagainya. Itu kita akan melihat lucu-lucu sih sebenarnya ya. Himbauannya itu lucu-lucu tapi ngenes gitu. Iya lucu-lucu tapi kemudian pengen ketawa tapi sedih miris kita di dalam hati Bapak dan Ibu sekalian. Karena ngapa? Kita diajarin dari TK sampai kemudian kampus ya tentang buang sampah itu di mana. Ketika ada ujian, kita dikasih kertas ujian, itu dijawab ada pertanyaan, di mana Anda buang sampah? Jawabannya pasti di tempat sampah. Jawabannya pasti kemudian di kotak sampah. Tetapi pada kenyataannya berbanding terbalik dengan teori yang kemudian kita dapatkan di SD seperti itu. Nah, ini apa yang kemudian terjadi dalam masyarakat? Apakah tingkat literasi kita demikian rendahnya sehingga harus dengan bahasa-bahasa ancaman, ataukah mental kita sebenarnya masyarakat kita yang masih kemudian tidak bisa menjaga budaya kebersihan, ataukah karakter kita? Karena saya rasa tidak ada ekstrimnya itu adalah
eh, masalah buang sampah itu adalah masalah sederhana, tapi itu butuh pembiasaan bertahun-tahun seperti itu. Nah, kemudian ini, ketika ada kemudian stiker seperti ini ya dalam sebuah rumah misalnya kan, ada stiker awas anjing galak. Nah, masuk tanpa izin pemilik, resiko ditanggung sendiri. Nah, apa yang Anda lakukan ketika membaca teks ini? Ya. Apa yang kemudian kita lakukan? Yang pertama, itu segera menghindari daerah berbahaya tersebut, ya karena kita sudah tahu nih, oh awas anjing galak nih, ada anjing galak di dalam nih, gitu. Oke, kita pergi deh gitu. Atau yang kedua, Anda melihat terlebih dahulu apakah memang benar ada anjing di dalamnya, ya, memang ada, benar apa? Cek dulu lah, lihatlah kayak gitu. Atau yang ketiga, bertanya dengan teman, memang anjingnya galak ya? Gitu. Ini apa dari satu, dua, tiga ini ibu dan bapak pilih nomor berapa, gitu ya? Apa kemudian yang ketika ada plang itu, apa yang kemudian pertama kali kemudian kita lakukan? Nah, kemudian ini berkaitan dengan Pak Muhammad Natsir di materinya gitu ya. Materi Pak Muhammad Natsir tentang kemudian penipuan bermodus mama minta pulsa. Yang ini banyak terjadi beberapa tahun yang lalu ya. Bahasanya itu adalah redaksinya itu, ini mama, tolong belikan pulsa, nanti mama ganti. Mama lagi ada masalah di kantor polisi, jangan telepon dulu. Bapak dan Ibu, adakah yang pernah tertipu dengan SMS ini? Di sini mudah-mudahan tidak. Apa yang kemudian kita lakukan ketika mendapatkan pesan seperti ini? Yang pertama, segera membelikan pulsa, ya. Yang kedua, Anda mengecek mama di mana sekarang. Oh, mama di dapur, berarti bukan SMS ini, bukan dari mama, kayak gitu kan. Oh, mama lagi di pasar, berarti SMS ini bukan dari mama. Atau yang ketiga, langsung sadar bahwa ini adalah penipuan. Iya. Nah, ini berkaitan juga dengan tingkat literasi kita, gitu, tingkat literasi masyarakat. Yang ketiga, ini yang paling banyak, narasi ini yang selanjutnya ya. Ini narasi ini yang kemudian paling banyak masuk ke WA keluarga, WA grup keluarga. Jadi di share itu, nggak tahu itu ada kemudian nggak tahu apa background pendidikannya. Mau dia S1, S2 gitu. Kalau sudah ada hal-hal yang wah aja, itu mau di-share ke WA gitu ya, tanpa mau dicek dulu ke apa keabsahannya atau kevalitan berita tersebut. Nih, narasinya saya bacakan Bapak Ibu. Aceh, pukul 5 tadi pagi, mendengar suara anjing lagi mengaum seperti suara raksasa untuk yang kelima kalinya dari bawah dasar laut Samudra Pasifik. Menurut para ulama, itu suara Dajjal yang berusaha naik ke dunia. Oleh karena itu, kita diperintahkan senantiasa tidak berhenti mengumandangkan azan dan mendirikan sholat. Siapa yang membaca ini, tolong sebarkan ke 20 orang. Jangan dipermainkan, lillahi ta'ala, demi Allah ini amanahmu dalam waktu 12 jam gak dikirim, musibah merubah dibenci orang akan sial sampai umur 48 tahun. Apa arti beberapa? Gratis, hanya saling mengingatkan. Ini ada nih, tidak hanya di Facebook, tetapi juga di-share ke WA grup keluarga. Ya akhirnya di-share balik, sampai kemudian akhirnya spam aja gitu kan. Nah, apa yang kemudian kita lakukan? Yang pertama, percaya nggak dengan berita ini? Kalau pertama kita lakukan, wah ini berita bagus nih, share nih, agar meningkat keimanan kita, kan kayak seperti itu. Yang kedua, ikut menyebarkannya. Ini yang kemudian bermasalah. Nah, dari redaksinya saja Bapak dan Ibu, pesan ini sudah bermasalah. Sejak kapan Aceh berbatasan dengan Samudra Pasifik? Kita harus belajar geografi lagi. Yang berkaitan dengan Aceh itu berbatasan dengan Samudra Hindia, bukan Samudra Pasifik. Dari redaksinya aja sudah salah. Apalagi bawa-bawa nama Tuhan untuk menyebarkan hoax. Nah, ini kan bahaya. Padahal di dalam kemudian, mohon maaf, mungkin untuk yang beragama lain, di dalam Islam, itu ada di Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Jika seorang fasik membuat suatu berita, maka cek terlebih dahulu berita tersebut. Jangan sampai kemudian kita ikut-ikutan menyebarkan, jangan sampai kemudian kita kejatuhan tangan yang salah untuk gara-gara info yang tidak valid gitu ya. Kemudian ini berkaitan dengan ini ya. Ada pertanyaan Bapak dan Ibu di kita. Jika barang elektronik saya rusak, maka saya akan apa? Ya, yang pertama membaca buku panduan elektronik tersebut. Ya, jadi kalau ada yang rusak kita baca tuh buku panduan tuh. Oh kira-kira ini yang rusak apa ya? Oh siapa tahu saya yang nggak paham nih, ini bukan rusak tapi benar nih gitu kan. Yang kedua, bertanya dengan teman yang saya nilai lebih paham. Nah di telepon, halo ini ada masalah nih komputer kayak gini. Yang ketiga, membawanya langsung ke tempat reparasi. Atau yang keempat, yang kita lakukan pertama kali ketika barang elektronik rusak, menepuknya sampai normal kembali.
Dari 4 pilihan ini, mana yang pertama kali Bapak dan Ibu lakukan? Orang Indonesia rata-rata melakukan nomor 4, menepuknya sampai normal. Jadi kalau ada TV yang resek-resek, pok, gitu. Ada laptop yang ini dek-dek, gitu ya. Saya nggak tahu itu ilmu dari mana, tetapi itu banyak juga yang berhasil ternyata. Ini perlu diteliti dengan Pak Muhammad Natsir nih kayaknya. Kemudian yang selanjutnya, ya, ini berkaitan dengan minat baca orang Indonesia, karena memang saya dikasih waktu 30 menit, mungkin ngebut sedikit ya Bapak dan Ibu ya. Eh, ini berkaitan dengan angka minat baca yang baca Indonesia gitu ya. Mungkin sudah di-share juga dengan pemateri-materi sebelumnya. Ada UNESCO yang mengatakan tingkat persentase minat baca kita itu 0,001%. Nah, dari 1.000 orang itu hanya satu yang suka baca. Kemudian Indonesia sempat menempati posisi kedua terbawah dalam hal literasi. Ini penelitian World Most Literate Nation Rank ya. Kemudian ada penelitian Skillmeter, kemudian penelitian PISA yang pada intinya bahwa orang Indonesia itu minat bacanya luar biasa rendah gitu ya. Nanti kita lihat mengapa penyebabnya itu. Karena ini berkaitan dengan tradisi yang berkembang juga di Indonesia. Kemudian, kenapa sih orang Indonesia itu malas baca? Ini dari Her Story, saya ambil aja dari Google, ya. Dari Her Story, dia mengatakan itu ada 5 penyebab orang Indonesia itu malas baca. Yang pertama, membaca bukan budaya Indonesia. Karena budaya Indonesia itu adalah budaya mendengar, kayak wayang dan lain sebagainya gitu ya. Kita nonton wayang, nah itu budayanya budaya mendengar gitu ya. Kemudian yang kedua, lingkungan itu tidak mendukung. Apakah itu orang tua, apakah itu sekolah, apakah itu masyarakat, itu nggak mendukung untuk literasi. Yang ketiga, gadget dan media sosial itu adalah segalanya. Nah, pokoknya gadget aja seharian gitu ya. Baca apa? Nggak ada baca apa, stalking status dan lain sebagainya kayak gitu. Mohon maaf Ibu yang masih bocor, mungkin suaranya bisa di-unmute dulu gitu ya. Terima kasih. Kemudian yang keempat, generasi yang serba instan sekarang, ya, yang kemudian ketemu masalah itu langsung kesimpulan. Yang nulis skripsi itu pendahuluan langsung bab keempat atau bab kelima itu kesimpulan seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang kelima, akses bahan bacaan yang minim. Ini juga nih, kita mau meningkatkan minat baca masyarakat, tetapi kemudian buku masih mahal. Ya, buku 80.000 satu gitu ya. Ya daripada beli 80.000 buku, enaklah kemudian beli 1 cupak beras gitu, atau 1 liter beras ataupun 1 kilogram beras, kan seperti itu pemikiran kita. Itu masih mahal, masih sulit diakses. Bahkan untuk menerbitkan jurnal saja itu butuh puluhan juta rupiah dan lain sebagainya, apalagi yang bereputasi internasional dan lain sebagainya. Ya, untuk menerbitkan buku juga kita butuh keberanian ya, butuh keberanian dalam arti kata dalam hal finansial dan lain sebagainya. Sedangkan kemudian pemerintah masih minim untuk membantu, walaupun sudah ada sih sebenarnya dari pemerintah untuk mendorong minat baca kita terkait dengan fasilitas perbukuan seperti itu. Nah, kemudian kita lihat tradisi literasi masyarakat Indonesia. Bapak dan Ibu, karena memang saya mendalami sejarah, maka saya coba kemudian untuk menggunakan pendekatan sejarah dalam materi ini gitu. Nah, yang paling penting itu yang membedakan masa prasejarah dan masa sejarah adalah ditemukannya aksara atau tulisan. Jadi kalau misalnya masa prasejarah itu belum ditemukannya tulisan, sedangkan masa sejarah itu adalah masa yang sudah ditemukan aksara atau tulisan. Nah, yang kedua, tradisi tulis-menulis bermula dari kaum bangsawan istana. Jadi yang mendapatkan hak prerogatif untuk melakukan tulis-menulis itu adalah pujangga-pujangga istana, bangsawan istana, pendeta yang kemudian menuliskan kidung suci kitab mereka, dan lain sebagainya. Yang itu dalam dunia tulis-menulis. Bagaimana dengan masyarakat bawah? Masyarakat bawah enggak. Itu biasanya dibacakan dengan masyarakat bawah. Seperti itu. Ya. Kan negara Kertagama ketika Empu Prapanca menulis negara Kertagama kan tidak kemudian nggak di PDF kan kemudian di share ke WA, kan nggak mungkin seperti itu kan ya, masih kemudian ditulis jadikan kemudian satu pupuh dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ditulis dalam bentuk prasasti, babat, kitab, pupuh, pustaha itu di Batak, kemudian tambo dan lain-lain. Nah, kalau zaman Hindu dan Buddha itu rata-rata menggunakan huruf Pallava dan bahasanya bahasa Sanskerta. Dan yang kelima, tradisi yang berkembang di tengah masyarakat adalah tradisi lisan dan tradisi mendengar. Kalau di Minangkabau itu ada tradisi kaba gitu ya, cerita-cerita rakyat dan lain sebagainya.
Kemudian ada cerita di setiap daerah pasti punya cerita-cerita rakyat yang itu bermula dari tradisi lisan yang kemudian dituliskan. Kemudian setelah Islam datang, itu tradisi menghafal itu sudah mulai muncul ya, berkembang di Indonesia, menghafal doa dan ayat-ayat suci. Dan ini tidak hanya bagi golongan ulama dan bangsawan saja, tetapi setiap orang harus hafal doa-doa untuk sholat dan lain sebagainya kayak gitu. Kemudian yang kedua, bahasa yang berkembang adalah bahasa Melayu sebagai bahasa yang perdagangan, yang kosmopolitan, yang itu egaliter dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, huruf yang digunakan huruf Arab Pegon itu digunakan oleh masyarakat Jawa dan huruf Arab Jawi untuk masyarakat Melayu. Kemudian yang keempat itu digunakan untuk menulis kitab kuning. Ya, yang bisa mengaksesnya, yang punya akses terhadap literasi itu adalah santri dan ulama. Nah, yang kelima munculnya pesantren sebagai lokus keilmuan, bahwa keilmuan itu berpusat pada pesantren sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam kajian-kajian keislaman. Kemudian saya lanjutkan, untuk tradisi literasi masyarakat Indonesia awal abad ke-20, itu yang pertama gerakan modernisme dan kolonialisme itu berkembang huruf Latin. Jadi ada gerakan modernisme, kolonialisme Belanda, kita bersentuhan dengan mereka, itu makanya berkembang huruf Latin. Huruf Arab gundul itu sudah mulai kemudian agak berkurang seperti itu. Yang kedua, akses pendidikan yang mulai terbuka, di mana pemerintah Hindia Belanda mulai membuat sekolah-sekolah untuk bangsawan-bangsawan maupun bangsawan tingkat rendah. Yang ketiga, menentukan jati diri bangsa itu melalui Sumpah Pemuda, bahwa bahasa Indonesia itu adalah bahasa persatuan kita. Kita tidak tercerai-berai, ada yang bahasa Minang, ada yang bahasa Jawa, bahasa Bengkulu, bahasa Bali, bahasa Kalimantan, dan lain sebagainya. Kita memiliki bahasa bersatuan sebagai identitas bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia. Dan yang keempat, tradisi literasi masyarakat Indonesia awal abad kedua itu 20 itu masanya koran dan majalah. Nah, kalau di dalam Islam sendiri itu ulama-ulama modernis ya, itu banyak yang memanfaatkan koran dan majalah untuk menulis. Jadi mereka tetap menulis kitab, tapi kitab-kitab yang biasanya singkat-singkat saja, yang ringkas-ringkas saja, dan pemikiran-pemikiran mereka itu biasanya melalui koran dan majalah gitu ya, yang diterbitkan. Yang kelima, pada masa awal abad ke-20 tentunya tingkat buta huruf masih sangat tinggi kita. Tinggi banget. Dan yang keenam itu munculnya elit modern Indonesia. Kalau dulu elit modern kita, bangsawan-bangsawan kita itu dari jalur terah keturunan gitu ya. Oh ini bangsawan nih. Oh ini elit modern nih. Karena apa? Karena bapaknya raja, karena bapaknya sultan, karena bapaknya bupati, wedana, dan lain sebagainya. Tapi di awal abad ke-20, ketika kemudian pendidikan Belanda itu sudah diakses oleh masyarakat yang sedikit agak lebih luas, maka kemudian muncul elit modern yang itu dinilai sebagai elit itu dinilai dari intelijensi mereka ataupun seberapa jauh mereka mengakses pendidikan. Ya, ini penabur ini koran lokal di Bengkulu ya Bapak dan Ibu sekalian ya. Oke. Kemudian ini zaman Orla dan Orba, yuk kita perhatikan itu ya. Karena tadi kan zaman tulis menulis ya, huruf Latin itu ya, tradisi awal abad ke-20. Nah, zaman Orla antara 1900 dengan zaman Orde Lama itu sekitar tahun 1950-1957 lah itu ya. Jadi ada sekitar 50 tahun Indonesia itu koran dan majalah itu muncul sebagai aksara gitu ya, memperkenalkan aksara, memperkenalkan bahasa dengan masyarakat luas yang ada di Indonesia. Nah, belum lagi itu selesai, ya, belum lagi tingkat buta huruf kita itu terberantas dengan baik, gitu. Dan setiap orang bisa membaca koran dan majalah, tiba-tiba sudah mulai masuk radio. Nah, media elektronik menjadi media penyalur informasi yang paling efektif. Radio itu yang pertama, radio itu muncul. Nah, sebagai elektronik ya, didengar kayak gitu. Walaupun sebelumnya ada telegraf ya, tapi itu tidak bisa diakses oleh masyarakat luas. Tapi yang diakses masyarakat luas itu radio. Jadi ada orang yang mampu, itu biasanya yang orang-orang yang tidak mampu beli radio itu sama-sama dengar, nih ada berita apa nih gitu. Bahkan bapak-bapak bangsa kita itu nggak dengerin radio pada waktu itu. Yang menyadap radio itu adalah Syahrir. Ya, nyadap radio luar negeri itu Syahrir. Sehingga tahu bahwa Jepang itu kalah perang nih. Segera kemudian disampaikan dengan Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan. Nah, radio masih belum sampai ke pelosok-pelosok. Ternyata kita sudah dihadiahkan oleh peradaban ini sebuah kotak ajaib yang namanya televisi. Ya. Nah, televisi menyajikan informasi secara audio visual. Ya, televisi yang sudah mulai masuk. Nah, tradisi membaca kita ataupun tradisi literasi lah kalau kita ngomong ya,
itu mendengar bukan membaca. Sama kemudian ketika kita tanya dengan kakek dan nenek kita dulu, kayak dulu lebih suka mendengar sandiwara radio atau baca novel sih, gitu. Atau suka baca misalnya karya-karya Hairil Anwar sih, ya pasti mereka akan berkata ya sandiwara radio yang lebih senang gitu ya daripada membaca novel. Nah, ini kan masalah ya. Peradaban tuh demikian cepat, budaya itu belum terbentuk gitu. Yang keempat itu menjadi alat propaganda pemerintah, jadi baik radio maupun televisi. Selanjutnya ini bagaimana masa kini dan masa depan. Ini ada dua buku yang sangat bagus sekali yang saya baca ya. Yang pertama itu Yuval Noah Harari, itu 21 Lesson for the 21st Century. Itu 21 pembelajaran untuk abad ke-20. Ya, dan satu lagi Disruption dari Pak Profesor Renal Kasali. Beliau mengatakan bahwa ke depan nanti itu bukan masalah kita menjadi manusia bermanfaat atau tidak, tapi seberapa relevan kita. Relevan nggak kita sebagai manusia di masa depan? Jangan-jangan kita nggak relevan. Jangan-jangan orang sudah maju digital seperti disampaikan oleh Pak Muhammad Natsir tadi, kita masih berkutat dengan hal-hal yang remeh-temeh seperti itu ya. Hal-hal yang berkaitan dengan masa lalu gitu, yang tidak bisa move on kita. Nah, ini kalau masa kini, tunjuk tangan siapa yang dalam hidupnya pernah bertemu dengan kentongan, radio, telegram, harap segera pulang, ibu sakit keras titik, kayak gitu ya. Itu yang saya ingat dulu tuh, pelajaran telegram. Kemudian televisi, wartel, warnet, HP Nokia, hingga smartphone. Ya. Dan kemudian yang kedua, bandingkan dengan usia kita. Ya. Kita, itu dalam hidup kita, saya misalnya belum sampai 40 tahun usia. Misalnya 35 tahun usia saya. Di usia 35 tahun, saya pernah ketemu dengan zaman kentongan pada waktu desa belum masuk listrik. Saya ketemu dengan radio, saya ketemu dengan telegram, saya ketemu dengan televisi, saya ketemu dengan wartel, warung telepon ya. Saya ketemu dengan warnet, saya ketemu dengan HP Nokia jadul, hingga smartphone pada saat ini saya tahu. Saya ketemu, padahal usia saya baru 35 tahun. Nah, bisa Anda bayangkan Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana gila-gilaannya zaman kita di masa depan kalau kita tidak melek literasi. Ya. Yang keempat, kata kuncinya bukan bermanfaat atau tidak, tapi relevan atau tidak. Orang ke depan nanti itu relevan nggak lu jadi manusia? Kalau lu nggak jadi relevan, udah nggak dipakai orang gitu. Ya, bukan masalah bermanfaat atau tidak lagi, tapi kemudian relevan nggak kita sebagai manusia gitu. Baru yang terakhir, mari kita kemudian untuk berkontemplasi sesaat, Bapak dan Ibu sekalian ya, kompetensi dan budaya membaca dan menulis. Jadi yang pertama paradigmanya mau berubah atau tidak gitu ya. Sampai saat ini kita masih menggunakan paradigma old, paradigma lama. Orang tua memasukkan anak, saya sebagai salah satu pengurus TK, orang tua memasukkan anak, dia berkata, "Bu, setelah lulus TK ini kan sudah bisa mahir kan calistung, baca, tulis, berhitung." Ya. Nah, kalau bahasa tatarannya bisa, itulah kompetensi. Cuman permasalahannya setelah bisa ngapain? Setelah bisa ngapain? Setelah bisa baca, berapa buku yang sudah kita baca? Sudah berapa banyak melek literasi yang kita lakukan? Nah, kemudian yang kedua, budaya membaca. Ya, kalau berkaitan dengan budaya, berkaitan dengan pendidikan juga nanti ketemu dengan pendidikan karakter dan lain sebagainya, itu tidak mungkin tidak bersentuhan dengan dua hal. Yang pertama adalah teladan dari gurunya. Maka gurunya itu wajib kemudian untuk melakukan pembiasaan ya. Yang teladan dari guru. Yang kedua adalah pembiasaan setiap hari dilakukan. Kemudian yang ketiga kompetensi membaca itu kalau misalnya budaya membaca itu simultan dan kesenangan, diawasi atau tidak, ada orang atau tidak, maka kemudian dia tetap membaca. Kalau kompetensi membaca itu tuntutan temporal di bawah pengawasan. Ya. Tuntutan, ada tuntutannya nih, kamu harus kemudian bisa baca ini, temporal karena sifatnya sesaat. Bapak dan Ibu pernah kemudian melihat kuis Are you smarter than fifth grader? Apakah Anda lebih pintar daripada anak kelas 5? Iya, pernah lihat kuis yang seperti itu? Dan ternyata orang-orang dewasa itu nggak berhasil untuk menjawab, Pak. Pertanyaan, kalah dengan anak-anak kelas 5. Nah, seandainya dari kita dulu, ya, seandainya dari kita ini dulu dapat nilai matematika 100, ya, dengan soal yang sama, ya, tempat yang sama, guru yang sama, kemudian waktunya yang berbeda. Apakah kita masih dapat nilai 100? Belum tentu. Ya. Jadi seperti itulah kemudian lebih kurang gambarannya. Baik, sebelum menutup Bapak dan Ibu, ini ada sedikit pembelajaran yang berkaitan dengan literasi
di sekolah kami, di sekolah Langit Biru. Yang pertama adalah literasi sains, itu ada di sebelah kanan ya, yang di sini. Itu ada project sains bersama dengan ayah dan bunda. Jadi ayah dan bunda mereka libatkan karena ini mau kita membentuk budaya membaca, budaya literasi yang baik ya gitu ya. Itu yang harus kemudian ditingkatkan partnership. Jangan sampai tanggung jawab itu ditransfer semua kepada guru gitu karena orang tua pun juga punya tanggung jawab kayak gitu. Nah, ini yang pertama literasi sains. Jadi dia bersama dengan ayahnya melakukan riset. Setelah mengadukan riset, mereka kemudian mempresentasikan di depan teman-teman yang lain. Kemudian yang di atas itu adalah literasi Quran. Ya, ini berkaitan kemudian baca baca Quran dan lain sebagainya. Ini dalam acara family camp. Dia bersama dengan ayah dan bunda itu ngecamp di satu tempat rekreasi yang itu sama-sama asik gitu ya, anak asik, orang tua asik. Yang ketiga, ini kelas 2 SD itu melakukan wawancara dengan petugas kebersihan yang ada di sekitaran Kota Bengkulu ataupun tempat tinggal mereka. Ini contoh-contohnya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah hari Senin itu ada tagline-nya itu. Hari Senin harus lebih dirindu daripada hari Minggu. Jadi permasalahan kita sama Bapak dan Ibu, kita lebih senang hari Minggu daripada hari Senin. Tapi bagaimana kita robah tagline itu, hari Senin harus lebih dirindu daripada hari Minggu. Aduh, libur lagi, kapan ya masuk sekolah? Nah, itu kan pertanyaan anak-anak. Ini berkaitan dengan literasi, diminta pada waktu ujian, yang anak lagi santai di atas pohon itu, Bapak dan Ibu, itu sedang ujian bahasa Indonesia, saya minta untuk nulis puisi. Silakan mereka cari inspirasi dimanapun. Ini salah satu anak akhirnya duduk di mana di pohon. Kemudian yang ada di bawah ini adalah literasi pertanian. Mereka kemudian menanam kencur dengan kunyit dan mereka mengamati setiap perkembangannya. Ini literasi berkaitan dengan pupuk, pembuatan pupuk cair. Mereka kemudian cari di Google bagaimana membuat pupuk dari air cucian beras, ya. Kemudian bagaimana dicampur bahannya apa. Dan mereka kemudian mencoba dari hasil bacaan mereka itu mencoba untuk melakukan percobaan sederhana. Kemudian yang ketiga juga yang lain juga masih banyak sebenarnya kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan dan tentunya Bapak dan Ibu yang hadir di sini pasti punya pengalaman yang lebih dahsyat lagi dan yang lebih hebat lagi dan pada hari ini saya pikir kita harus belajar bersama-sama untuk mempraktekkan literasi ini dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu saja. Terima kasih Bapak dan Ibu. Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.